Pada saat ini banyak sekali manusia yang lupa. Dia mengejar rezeki sampai dia lupa kepada sang pemilik rezeki. Siang malam dia banting tulang untuk mencari nafkah rezeki yang Allah hamparkan di atas muka bumi ini, sampai dia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka ya fatahu ya alim. Faqalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini tiada kata yang pantas kita ucapkan selain memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, salah satu ketentuan Allah terhadap manusia adalah Allah telah atur rezeki dari setiap manusia. Bahkan ketentuan ini Allah telah tentukan pada setiap manusia pada saat dia berada dalam janin ibunya. Dikatakan dalam suatu riwayat yang diriwayatkan, hadis ini berasal dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana proses penciptaan manusia itu 40 hari dia berbentuk sperma di dalam rahim seorang ibu. Setelah itu 40 hari dia membentuk segumpal darah. 40 hari setelah itu membentuk segumpal daging. Maka dalam riwayat ini Nabi mengatakan summa yursalu ilaihil malak fayamfahu fihi ruh. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat, kemudian ditiupkan pada janin ini ruhnya. Wa yu'ammar bi arba'i kalimat. Kemudian ditentukan pada janin ini 4 ketentuan yang Allah tentukan. Yang pertama, bi katsbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi. Kemudian yang terakhir, wa syakiyun am sa'idun. 4 hal ini ditentukan oleh Allah. Pertama adalah rezeki dari seorang manusia. Yang kedua adalah ajalnya. Yang ketiga adalah amalnya. Dan yang keempat adalah kehidupannya kelak. Apakah bahagia ataukah dia mengalami kesengsaraan.
Dari empat ini hadirinkumullah, salah satunya adalah rezeki. Allah telah atur rezeki. Dalam Al-Quran juga Allah jelaskan, sangat tegas Allah katakan. Di dalam surat Ar-Rum ayat 40 Allah katakan, Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Allah yang telah menciptakan kalian, kemudian memberi rezeki kepada kalian, kemudian mematikan kalian dan menghidupkan kalian. Ayat ini menegaskan Allah lah yang memberikan rezeki pada setiap manusia. Lebih tegas lagi dalam ayat lain Allah katakan, Ma uridu mir rizki wa ma uridu ayyut'imun. Innallahu huwar razzaq dzul quwwatil matin. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah tidak butuh pemberian dari kita. Allah tidak butuh kasihan dari kita. Sungguhnya Allah dalam ayat ini menjelaskan, Innallaha, sungguhnya Allah huwar razzaq. Dia adalah pemberi rezeki. Hadirin rahimakumullah. Pada saat ini banyak sekali manusia yang lupa. Dia mengejar rezeki sampai dia lupa kepada sang pemilik rezeki. Siang malam dia banting tulang untuk mencari nafkah rezeki yang Allah hamparkan di atas muka bumi ini. Sampai dia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu. Maka oleh karena itu hadirinkumullah, Islam menegaskan bagi kita agar kita harus menjaga keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Ketika kita berusaha untuk dunia, maka jangan lupalah kehidupan akhirat kita. Ketika kita berusaha mengejar rezeki yang Allah hamparkan, tapi jangan lupa kita kepada pemilik rezeki Allah Subhanahu wa taala. Wabtaghu fima atakallah. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah akhiratmu, kejarlah akhiratmu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu tidak boleh lupa bagian untuk kamu, kata Allah, dari dunia ini. Artinya ayat ini kita berusaha untuk menjaga keseimbangan kita dalam kehidupan ini, mencari rezeki, tapi kita tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki telah diatur oleh Allah. Hanya kita berikhtiar untuk mendapatkannya. Dengan satu catatan, tidak boleh kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Athaillah di dalam Syarh Al-Hikam, Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan ada 4 golongan manusia di hadapan Allah. Mereka memandang rezeki yang Allah berikan. Yang pertama, hadirinkumullah, may yara rizqan minallah wa min kasbihi fahuwal musyrik. Ada golongan di mana mereka memandang bahwa rezeki itu adalah dari Allah dan juga dari usaha mereka sendiri. Para ulama mengatakan fahuwal musyrik. Orang yang meyakin rezeki dari Allah, kemudian dia meyakin juga dari usahanya dia, maka dia adalah orang-orang musyrik. Ada yang kedua,
Kata Ibnu Athaillah dalam sarah kitab ini, "May yara rizqan min Allah Ta'ala wa la yadri ayyutihi am la, fahuwa syakkul munafiqun." Dia yakin memandang bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, tapi dia ragu apakah betul ini dari Allah atau tidak, apa betul ini yang Allah berikan atau tidak. Maka orang seperti ini, kata ulama, adalah fahuwal munafiqun, orang yang munafik. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Athaillah dalam kitab ini, masalah rezeki, manusia memandang rezeki yang Allah berikan. May yara rizqan minallah ta'ala wa la yu'addi haqqahu aw ya'sillah li ajlil kasbi fahuwal fasiqun. Ada yang memandang rezeki benar datangnya dari Allah, tetapi dari rezeki ini dia tidak tunaikan yang menjadi hak-hak orang-orang yang membutuhkan dari rezekinya. Bahkan juga orang seperti ini cenderung dia menggunakan rezeki yang Allah berikan untuk kemaksiatan. Maka ulama mengatakan orang seperti ini adalah orang-orang fasikun. Dan yang keempat, kata Imam Ibnu Athaillah dalam kitab ini dikatakan, "May yara rizqan minallahi ta'ala wa akhraja haqqahu wa la ya'sillah li ajril kasbi fahuwal mu'minul mukhlisu." Ada golongan yang terakhir yang memandang rezeki benar dia datangnya Allah dari Allah Subhanahu wa taala, minallahi wahdah, dari Allah semata rezeki itu. Kemudian dia mengeluarkan hak-hak orang yang membutuhkan dari rezekinya. Dia tidak sama sekali menggunakan rezeki ini pada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ulama mengatakan orang yang seperti ini, berpandangan seperti ini, berperilaku seperti ini, mereka adalah orang-orang mukmin al-mukhlisu. Bahwa kita yakin rezeki dari Allah. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Allah juga yang telah mengatur kadar rezeki kita tiap hari kita dapatkan. Tak perlu kita risau, tak perlu kita kejar sampai kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin rahimakumullah kultum yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk yang mendengarkan. Dari saya mohon maaf. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.